tabrak lakuna rahayu panuntun indu ngadekeun lembur Kalau kita bicara sapi, tapi pasti bicara pengen digemukin kayak gini nih. Dadanya udah demplon. Tapi kalau kita fokus pada produksinya adalah daging, maka hanya sekali loh panennya. Sehingga apa sih opsi saya sekarang? Saya ingin membuat desa ini, terutama di Lumur Pakuan, itu kan area pertanian. Saya akan merubahnya dari orang bicara pupuk pestisida, pupuk kimia yang mahal harganya, itu menjadi pupuk organik yang dihasilkan dari sapi-sapi ini. Nanti para petaninya kan sekarang sudah pada punya sapi tuh. Selama ini mereka bingung buang kotoran, nah, kadang dibuang ke sungai, kadang kemana. Tapi saya ingin kotorannya dikelola. Sehingga sapi-sapi kayak gini, yang dipikirin bukan jual dagingnya, tapi yang dipikirin adalah kotoran dan air seninya, air kencingnya yang bermanfaat bagi kepentingan pertanian. Dan itu mengefisienkan puluhan miliar loh kalau petaninya banyak menggunakan. Kalau sedesa ini ya lumayan miliar juga, karena kan penggunaan pupuknya lumayan banyak. Kotorannya nih kotorannya tuh ya. Tuh kotorannya tuh kotorannya tuh itu Rino Rina ya. Itu nomor di isian. Atau ini yang pasti mengurusnya. Nah, tuh. Nah, jadi tai sapi itu bau itu kalau bergabung dengan air kencing. Kalau dengan air kencingnya bisa, nggak bau. Ngasin, iya. Nah, ini dari sini dipindahin ke mana? Oh, Masukin bak. Masukin bak. Stop. Bak. Nanti ada tempatnya nggak di sini. Sekarang masih di sini. Karena kemarin asalnya di sini, sekarang diisi oleh sapi. Nah, nanti dipindah ke sini, dibangun untuk tempat penyimpanan tongnya. Nah, nanti kalau sudah diisi, ini ditutup. Ditutup berapa hari? 2 minggu, 15 harian. 15 hari. Ditutup 15 hari. Setelah ditutup, Sebelum 15 hari pas ditutup, difermentasi dulu, dikasih bakteri sama jamur untuk reaksi. Nanti setelah 2 minggu bisa dipanen. enggak, satu ini nih. Ini dimasukin. Ya, Ditutup berapa hari?
Enggak apa-apa, langsung dikasih fermentasi Fermentasinya mana? di sebelah sana. Enggak, mana ininya bakterinya? Ada. Nah, ini bakteri. Nah, bakteri. Jon, bawa payung, Jon. Oh, ini bakterinya. Iya. Ini bakteri. Ini bakterinya. Dia akan murni ini. Bakteri ini dibuat. Dibuat. Cara ngebuatnya? Saya ngambil dari tanah karena tanah mengandung beberapa banyak bakteri. Ini dibiarkan murni di sini. Oh, asalnya bakterinya ngambil dari tanah. Dari tanah. Jadi bakteri ini dari unsur tanah. Dari tanah ya. Ya kan, kalau tanah nggak ada bakteri nggak subur dong. Betul. Ya kan? Bakterinya dikembangbiakan di sini. Kembang biakan. Tapi kalau kesentuh nggak boleh kemakan dong. Bisa sakit perut. Iya, saya mules. Nah, langsung mules. Nah, bakteri ini nanti Dimasukkan ke sana supaya ya. cepat lapuk. Ya, bakterinya dimasukkan. Nah. Isi bakteri. Ini ngambilnya di tanahnya yang belum terkontaminasi sama pestisida. Ngambil tanahnya dari tanah yang subur, Yang subur, yang yang alami. tidak ada pestisidanya. Daerah sini kan nggak ada pestisida. Iya. Ini dikasih. Nah, tuh, tutuplah ini 14 hari. 14 hari. Itu cukup segitu bakterinya. Cukup. Karena yang sampai ke bawah nanti airnya akan lapuk, airnya turun. ke Airnya bawah. turun, nanti airnya diturunkan. Airnya turun sendiri. Turun sendiri. Ini Ah. udah disiapin kan? Udah disiapkan kerannya. Airnya turun sendiri. Itu sudah pada jadi yang itu. Itu sudah dipanen kemarin. Udah diangkat. Sudah diangkat. Ini belum tutup. Nah, terus habis ini udah dipanen, kemudian dipupukkan. Ya, dikesawakan. Pada usia padi berapa bulan? Itu pengasihan 2 kali di 15 hari sama 30 hari. Nah, jadi bukan. Pada usia padi berapa bulan dipupuk? Usia padinya 15 hari sama 30 hari, 2 kali. 2 kali. 2 kali. Jadi satu kali panen, 2 kali pupuk. 2 kali pupuk. Pada usia 15 Sama dan usia 30. 30. Usia 2 bulan, usia 3 bulan nggak dipupuk. Tidak, karena itu kan awet. Oh. Jadi cuma sekali. 2 kali. 2 kali. Ah. Hasilnya 15 hari sama 30 hari. hasilnya kita lihat. Boleh. Nah, nanti panennya nanti kita lihat ke sawah. Ayo. Ya, tujuan membangun sistem pupuk organik itu adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ekosistem pertanian. Jadi banyak yang salah kaprah. Pupuk organik diarahkan pada masyarakat beli pupuk pabrikan organik. Ya sama aja, hanya menjaga ekosistem pertanian, tapi tetap tidak bisa meningkatkan daya beli petani. Petani itu harusnya punya ketergantungan pada pupuk organik, karena nanti dia punya sapi, dia punya domba, dia punya ikan, dia punya nilai tambah dalam kehidupan siklus ekonominya. Ini yang harus menjadi bahan perhatian. Bayangin kalau petani pupuknya dilahirkan dari sapi dombanya beranak, sapinya beranak, tiap hari dia mendapat limpahan rezeki dalam bentuk kotoran
yang bermanfaat bagi kepentingan pertanian. Ini pakai pupuk kimia hijau karena dia menggunakan bahan pupuk hijau daun. Kalau menggunakan pupuk organik itu daunnya nggak begitu hijau, tapi batangnya kokoh. Ya. Nah, ini tanahnya beda Pak. Jadi satu petak ini tanahnya bisa 3 atau 4 jenis tanah, karena saya pemberiannya juga dibedakan. Ini yang banyak, ini yang kurang subur dikasih banyak, kemudian pupuk organiknya yang subur kasihnya sedikit. Pertumbuhannya lumayan bagus. Iya. Dan ini tidak relatif padinya bersih Pak, tidak ada penyakit. Alhamdulillah mulus. Dibanding yang lain loh. Yang lain hijau tapi berpenyakit. Iya. Cuman ini harus rajin si emak-emaknya. Iya, ngarambatnya. Nah yang bagus itu ini dilepasin ini. Harusnya dulu waktu masih kecil harusnya ini dilepasin anak ikan. Harus dilepasin anak ikan, harusnya dulu dikasih Oh iya, mina padi. Betul. Kalau dulu dikasih anak ikan, dibikin mina padi. Nah ini semakin bagus. Tapi nanti untuk musim nanti nggak apa-apa. Ini yang sudah jadi. Iya, itu mau ditabur, cuman tadi kita baru hujan. Itu saya dikasih turus itu, uji coba berapa banyak kira-kira yang paling bagus. Ada yang paling bagus. Coba ini kasih naburnya gimana? Ini yang sudah matang. Nah itu kadang-kadang sapi warga yang nanti ke depan harus diberdayakan untuk dikelola. Sekarang belum dikelola dengan baik. Jadi kasih contoh. Nah. Berhubung ini sudah besar, naburnya di bawah. Kalau di atas rusak daunnya. Berarti ini beberapa tempat ini kan ya? Iya, beberapa tempat. Ini yang plot 3. Ada 3 tempat. Dan tanahnya sudah ini gembur. Sudah gembur dan warnanya sudah beda. Sudah jauh dari awal. Ini macet, tadinya tidak nganak pas awal belum diberikan pupuk kandang. Sekarang pas diberikan, ini yang kedua kalinya sudah jauh lebih bagus. Sudah nganak ya? Sudah nganak. Iya, tinggal ya tadi lupa ditabur ikan. Ini airnya berapa bulan bertahan? Air paling kalau disalin itu seminggu sekali. Tapi kita lihat kondisi kalau setelah tabur gini biasanya 2 minggu ditahan sampai bening. Sok dikasih ini. Jadi saya tegaskan sekali lagi, yang pakai pupuk itu tidak begitu hijau daunnya, tidak begitu hijau, tapi batangnya kokoh. Batangnya kokoh, nanti buahnya lebat dan kemudian kokoh, tidak mudah jatuh. Itu bedanya. Kemudian padinya memiliki daya tahan lama untuk tidak dikonsumsi, karena konsumsi padi yang baik itu adalah setahun setelah panen. Setahun setelah panen baru dikonsumsi, baru itu melahirkan beras yang sehat. Sebenarnya begitu. Itu saya belajar itu di kampung-kampung adat, di Baduy itu. Tapi kalau dalam dunia kampung adat tidak dikenal pertanian sawah, karena kan kalau pertanian sawah itu sebenarnya ditentang di kalangan kampung adat, karena dia sifatnya menahan air. Padahal air nggak boleh ditahan, harus dialirkan.
karena mereka menggunakan sistem pertanian gogo atau kuma. Ya nggak apa-apa, itu kan pendapat ekosistem mereka dan harus dihargai karena sebenarnya dari sisi prinsip benar. Nah, andai kata jutaan hektar sawah di Indonesia terbebas dari pestisida, kemudian menghasilkan, kemudian menggunakan pupuk organik dilahirkan dari sapi, domba, kuda, maka Indonesia mendapat dua, swasembada pangan dan swasembada protein. Swasembada daging dan swasembada pangan. Ini yang selalu saya sampaikan pada rapat-rapat komisi. Kan saya bukan eksekutor, saya nggak bisa mengeksekusi yang terlalu luas karena saya bukan lagi eksekutif hari ini. Saya hanya bisa memberikan contoh dengan tangan sendiri. Hanya beberapa wilayah sini saja yang bisa saya kelola nanti dan saya gerakkan masyarakat. Nanti musim tanam yang nanti pasti masyarakat sudah ngikutin musim tanam yang nanti. Sekarang baru saya yang mulai. Tapi kalau di areal pertanian lain saya sudah melaksanakan, tapi di sini baru. Jadi saya mengenal pupuk organik bukan baru ini. Sejak tahun 2003 saya diajarkan oleh Bu Dr. Arya dari Thailand. Yang Bu Dr. Arya mengatakan bahwa pertanian Indonesia tidak akan pernah maju, tidak akan pernah sejahtera selama dia tergantung pada pupuk kimia dan pestisida. Tapi kalau dia sudah menggunakan pupuk organik dan diciptakan diri sendiri, maka petani kita akan mampu. Orang-orang yang berkarya bukan hanya sekedar gelar sarjana, tapi orang punya karya nyata yang bisa dinikmati oleh warga. Contohnya Aswin, jadi dia berpuasa selama 4 hari pengen ketemu saya. Kemudian setelah ketemu dia bercerita tentang dia punya potensi pupuk yang belum tersebar, numpuk puluhan ton di rumahnya, yaitu pupuk organik yang terbuat dari bahan baku kotoran sapi. Dan saya mentesnya untuk membuat di sini sendiri, kemudian menanamnya di sini, dan insyaallah kita tunggu panennya nanti 2 bulan lagi, nanti kita bisa terlihat hasil. Top.